Sebelum kalian menonton video ini, kalian diwajibkan untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai perkembangan suatu senyawa obat pada tanaman dari bahan alam yaitu glisirizin. Untuk anggota kelompoknya yaitu Anis Hairunisa, Warni Aulia Hakim, Ranti Rismawanti, dan Rika Meirida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan sejarah tanaman saga. Indonesia termasuk salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang dapat dipergunakan sebagai obat, baik yang sengaja ditanam maupun tumbuh secara liar. Tumbuhan obat didefinisikan sebagai tumbuhan yang mempunyai khasiat atau kandungan zat-zat tertentu, misalnya pada daun saga yang mengandung glisirizin sampai 15% dan juga mengandung CA oksalat. Sejarah tanaman saga. Masyarakat dahulu mengenal dan memanfaatkan tanaman obat untuk tujuan pencegahan, pemeliharaan, maupun pengobatan penyakit. Saga atau Abrus precatorius merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Daunnya dipakai untuk mengobati radang tenggorokan. Daun saga adalah tumbuhan liar di hutan, semak belukar, atau di taman di pekarangan dengan dirambatkan di pagar sebagai tanaman obat. Rasa biji daun saga pedas, pahit, bersifat netral, astringen, dan sangat beracun atau toksik. Berkhasiat membunuh parasit, anti radang, peluruh keringat, peluruh dahak, perangsang muntah, dan melancarkan keluarnya nanah. Rasa akar, batang, dan daun manis. Sifatnya netral, berkhasiat membersihkan panas, anti radang, peluruh kencing, dan anti toksik, akan berkhasiat perangsang muntah atau emetikum. Dan daun dapat menyejukkan atau demuklen kulit dan selaput lendir. Tanaman saga dikenal di sejumlah daerah dengan nama taga di Aceh, sege di Gayo, hasebo di Batak, kendari, kundari di Lampung dan Minangkabau, sedangkan di Jawa disebut sebagai saga telik atau saga manis. Di Kalimantan, saga diketahui bernama taning, bajang atau di Dayak, dan Gorontalo. Sulawesi dijuluki sebagai wali popo. Daun saga dapat menyembuhkan sakit sariawan dan sakit gigi. Kandungan glisirizin di dalamnya mempunyai kemampuan antiinflamasi atau pencegah radang. Selain itu, daun saga rambat juga dapat menjadi obat pencuci mata. Nama saya Anis Hairunisa dengan NIM 311919038. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan secara singkat mengenai klasifikasi dari abrifolium atau daun saga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, nama lain dari abrifolium ini adalah daun saga. Nah, nama tanaman asalnya yaitu Abrus precatorius L. Berasal dari keluarga Papilionaceae. Kemudian zat berkhasiat utama atau isi yang dikandung dari daun saga ini adalah glisirizin sampai 15% dan juga ada kalsium oksalat. Penggunaan dari abrifolium yaitu sebagai obat sariawan, kemudian untuk pemerian, bau lemah, rasa agak manis dan khas. Kemudian bagian yang digunakan yaitu anak daun. Untuk waktu panen dan cara pemanenan itu bisa dilihat, bisa dibaca sendiri. Nah, daun saga ini mengandung glisirizin. Tanaman ini dapat tumbuh baik di tempat ketinggian 0 sampai 1200 mdpl. Materia Medica Indonesia menyatakan bahwa kadar glisirizin daun saga itu tidak kurang dari 15%. Selanjutnya, untuk kandungan kimia yang terdapat dalam daun saga, di antaranya yaitu adalah glisirizin, kemudian prekatorina, abrin, trigonelina, zat beracun toxalbumin, glikosida, dan hemoglutinin. Pada daun, batang, dan biji daun saga mengandung saponin dan flavonoid. Di samping itu, batang saga juga mengandung polifenol dan bijinya juga mengandung tanin. Sedangkan untuk akar tanaman saga ini mengandung alkaloid, saponin, dan polifenol. Perlu Anda ketahui, glisirizin adalah senyawa saponin glikosida non-hemolitik
berasal dari golongan triterpenoid dan memiliki aktivitas antiparasit. Bisa dilihat, ini merupakan gambar struktur kimia dari glisirizin. Kemudian, untuk fungsi dari glisirizin adalah meningkatkan sekresi bronkial dan transport mukus secara refleks. Glisirizin mempunyai rasa yang sangat manis dan mempunyai kegunaan yang sangat banyak. Salah satunya di sini bisa untuk mengatasi demam, kemudian sebagai obat batuk, untuk sakit tenggorokan, sakit perut, sariawan, wasir, kemudian antiinflamasi, dan lain-lain. Setelah saya membaca beberapa jurnal yang melakukan penelitian terhadap daun saga ini, untuk alat yang digunakan biasanya adalah autoclave, kemudian blender, botol vial, hot plate, kemudian inkubator, jangka sorong, laminary flow cabinet, dan lain-lain. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu adalah aquades, alkohol 70%, aluminium foil, asam klorida, daun saga, kemudian Candida albicans, DMSO, etil asetat, FeCl 1%, logam Mg, kapas, kertas tisu, dan lain-lain. Kemudian untuk metodenya yaitu ekstraksi. Nah, ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi yang dimulai dengan merendam 500 gram serbuk kering daun saga menggunakan metanol selama 24 jam pada suhu kamar. Kemudian dilakukan secara berulang hingga filtrat berwarna pucat. Nah, maserat yang didapat kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator. Ekstrak kasar yang diperoleh kemudian dipartisi dengan pelarut etil asetat dan N-heksana menggunakan corong pisah. Kemudian filtrat dari masing-masing fraksi dipekatkan dengan rotary evaporator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan daun saga untuk obat. Yang pertama, untuk obat wasir. Daun saga 1 genggam, herba pegagal 1 genggam, daun patikan Cina atau serbuk 1 sendok teh, akar kelembak atau serbuk 1,5 sendok teh, rimpang temulawak 7 keping, air 110 ml, lalu direbus sampai mendidih. Kemudian diminum 1 kali sehari 10 ml. Yang kedua, batuk. Daun saga 1 genggam, buah adas 5 butir, kayu pulasari setengah jari tangan, air 110 ml, lalu direbus sampai mendidih. Kemudian diminum 1 kali sehari 10 ml. Yang ketiga, ada sariawan. Daun saga 2 gram, daun pegagang 2 gram, rasuk angin 1 gram, kulit kayu turi 1,5 jari tangan, akar manis 1 jari tangan, lalu air 110 ml. Lalu direbus sampai mendidih dan diminum 1 kali sehari 100 ml. Contoh obat dari daun saga yang mengandung glisirizin. Ada 3 contoh obat dari daun saga. Yang pertama, ada mix saga, adalah obat herbal yang memiliki kandungan ekstra Abrus pretachorius folium atau daun saga, Piperis betelfolium atau daun sirih, Centella asienta atau pegagan, Cinnamomum bumami, kortek atau kulit kayu manis, Meldepuratum atau madu, sebagai zat aktifnya dalam bentuk sediaan cair tetes. Mix saga secara tradisional dapat membantu meringankan batuk dari sariawan. Mix saga diproduksi oleh CP Grand John Herbal. Kemudian tanaman lain yang mengandung glisirizin. Yang pertama, glisirizin succus. Glisirizin succus adalah sediaan gelanik yang diperoleh dari sari akar tanaman Glycyrrhiza glabra varienta granulifera. Nama lain dari sediaan ini adalah Succus liquiritiae, sediaan yang merupakan salah satu komponen obat batuk hitam atau OBH yang berwarna hitam kecoklatan dan bersifat larut dalam air. Zat khasiat atau isinya adalah glisirizin sampai 15%, gula, lendir, zat putih telur, air, zat yang disari 49% dan tidak dapat larut dalam air 5%. Pengolahan sari akar manis, ekstrak akar manis didapat dengan cara merebus akar tanaman dan menguapkan airnya, dapat dijual dalam bentuk bubuk ataupun sirup cair.
seperti pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat untuk gambar yang sebelah kiri itu merupakan obat batuk hitam yang isinya mengandung Glycyrrhiza sucus atau sari akar manis. Yang selanjutnya tanaman lain yang mengandung glycyrrhizin yaitu Glycyrrhizae radix atau akar manis. Akar manis atau licorice adalah akar Glycyrrhiza glabra. Tanaman akar manis ini merupakan tanaman sejenis polong-polongan yang berasal dari Eropa Selatan dan beberapa bagian wilayah di Asia. Nama licorice berasal dari bahasa Yunani kuno, yang artinya akar manis. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu glycyrrhizin, pati, gula, dan aspargin. Cara pengolahan akar manis untuk obat yang pertama yaitu obat batuk. Akar manis 1,5 gram, rimpang 8 gram, daun sirih 3 lembar, air 130 ml. Cara pembuatannya yaitu dibuat infus. Untuk cara pemakaiannya, diminum 2 kali sehari, pagi dan sore sebelum makan, tiap kali minum 100 ml. Lama pengobatan diulang sampai sembuh. Untuk yang kedua yaitu untuk obat tukak lambung. Akar manis 3 gram, rimpang kunyit 4 gram, air 130 ml. Untuk cara pembuatannya dibuat infus atau diseduh. Cara pemakaiannya diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Tiap kali minum 100 ml. Lama pengobatan diulang selama 14 hari. Bagi penderita yang tidak tahan panasnya kunyit, ramuan dapat ditambah air hingga encer, diendapkan dahulu, kemudian diminum. Peringatan takaran yang terlalu besar dan pemakaian terlalu lama dapat mengakibatkan hipoklamia. Untuk kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan yaitu daun saga mengandung glycyrrhizin. Materia Medica Indonesia atau MMI menyatakan bahwa kadar glycyrrhizin daun saga tidak kurang dari 15%. Glycyrrhizin adalah senyawa saponin glikosida non-hemolitik golongan triterpenoid dan memiliki aktivitas antiparasit. Daun saga dapat menyembuhkan sakit sariawan dan sakit gigi. Untuk mengobati sariawan, penderita cukup mengunyah daun saga rambat sebanyak 2 kali sehari. Kandungan glycyrrhizin di dalamnya mempunyai kemampuan antiinflamasi atau pencegah radang. Selain itu, daun saga rambat juga dapat menjadi obat pencuci mata. Tanaman lain yang mengandung glycyrrhizin adalah Glycyrrhizae sucus atau sari akar tanaman dan Glycyrrhizae radix atau akar manis. For your information, kandungan yang dimiliki oleh daun saga yang salah satunya adalah glycyrrhizin ini mempunyai khasiat yang cukup banyak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pengolahan obat ini bisa bermacam-macam. Jika zaman dahulu menggunakan cara tradisional, seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak alat-alat yang dapat digunakan untuk mengisolasi atau memisahkan senyawa obat dari tumbuhan dengan cara yang mudah. Sudah banyak pula perusahaan-perusahaan yang memproduksi berbagai macam obat yang kandungan atau isi obatnya itu mengandung glycyrrhizin. Bisa berasal dari daun saga, tanaman akar manis, atau sari dari akar manis tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.